Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan membicarakan tentang ngobrol santai tentang feminisme dan disorientasi seksual atau LGBT. Malam ini saya ditemani oleh 4 orang teman saya dan saya sebagai host. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Endro Esa Putro. Kemudian teman-teman boleh memperkenalkan diri. Monggo. Saya Ardan Ferdiansyah sebagai nanti yang menanggapi host. Saya Octavian Alfaluki sebagai seseorang yang akan membantu Mas Ardan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya Muhammad Thorik bin Jazain sebagai narasumber. Saya Dimas Bagus Maulana sebagai narasumber juga di sini. Terima kasih untuk para tempat-tempat sekalian bisa memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung saja masuk ke dalam konteks obrolan atau pembicaraan kita malam hari ini. Ya, mungkin yang pertama kita akan ke topik tentang feminisme terlebih dahulu. Nah, menurut mas sekalian nih, 4 orang nih, definisi feminisme sendiri itu menurut kalian apa? Mungkin bisa satu-satu dulu, terserah mau siapa dulu. Saya mau berpendapat. Mas Saya mau berpendapat dahulu ya, Mas Andrew. Saya mau berpendapat dahulu. Moga di sini sangat terbuka. Menurut pandangan orang-orang zaman sekarang yang relevan dengan zaman sekarang, feminisme itu adalah sebuah kata sifat, arti katanya itu kata sifat yang berarti kewanitaan atau untuk menunjukkan sifat perempuan. Dan feminisme merupakan kayak aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Untuk sekarang definisi feminisme itu seperti itu. Jadi lebih ke memperjuangkan hak perempuan dalam gerakan ideologinya yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Oke, berarti titik beratnya mungkin pada kesetaraan gender perempuan gitu ya? Iya, hak-hak perjuangan perempuan intinya. Oke, boleh. Terima kasih Mas Ardan. Terus monggo yang mau menanggapi lainnya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang feminisme ya kan, benar seperti yang dikatakan Mas Ardan kan, feminisme itu pada zaman sekarang dianggap sebagai sebuah gerakan itu untuk apa ya, memperjuangkan hak-hak perempuan. Akan tetapi apakah benar feminisme itu masih berada di dalam jalannya, itu kan kita tidak mengetahui gitu ya. Mungkin mas-mas lain ada yang mau berpendapat tentang feminisme gitu, mungkin tentang apakah feminisme pada zaman sekarang itu masih relevan atau ada pertentangan terhadap feminisme atau bagaimana itu. Saya persilahkan ya yang mau berpendapat. Monggo, Saya ingin Mas. menanggapi Mas Octavian ya, Mas Octavian. Apabila feminisme itu bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender ya. Jadi ruang untuk laki-laki semakin dipersempit kan. Katakan seorang wanita sekarang bisa bekerja seperti laki-laki. Nah, dan laki-laki pun itu katakan slot untuk bekerja, katakan kayak kerja kantoran mungkin itu kan jadi diambil alih wanita dan laki-laki tidak mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Mungkin sederhananya. Kira-kira mungkin ada tanggapan.
yang menanggapi dari apa yang dipertanyakan Mas Nainton kan, apakah gara-gara feminisme nanti para lelaki akan kekurangan pekerjaan atau enggak itu kan. Kalau kita ingin mencari pekerjaan atau bagaimana itu kan apa dikembalikan lagi pada diri kita sendiri kan, apakah kita memiliki skills tentang suatu pekerjaan yang kita cari atau bagaimana gitu. Feminisme sendiri kan hanya ingin memperjuangkan bahwa kalau laki-laki bisa bekerja di bidang ini, berapa wanita itu enggak gitu ya. Ya, Yang diinginkan benar-benar. feminisme kan, jika kita sama-sama kerja, hak saya itu harusnya sama dong seperti kalian para laki-laki. Oke, sebentar. Mungkin saya juga mau tanya ya sebagai host di sini. Berarti kan intinya kan ingin diangkat sama lah perannya di dalam kehidupan atau dalam masyarakat, baik mau perempuan ataupun laki-laki gitu. Nah, kalau misalkan dalam berumah tangga, feminisme itu seperti apa gitu menurut pandangan semua? Apakah perannya tetap sama, ibu apa perempuan yang di rumah mengurusi rumah dan laki-laki yang keluar yang bekerja seperti itu kan, itu kan yang sepertinya banyak ditentang oleh feminis di luar sana gitu kan. Yang dimana ya, pandangan bahwa perempuan itu harus di rumah dan laki-laki itu harus kerja keluar. Nah, salah satu menanggapi Mas Hendro ya, salah satu adanya feminisme ini adalah ingin menyeimbangkan kembali, menyempurnakan kembali patriarki seorang pria. Jadi kayak kan terkenal biasanya suami itu patriarki, yang istrinya suruh anu, yang di rumah aja, yang di memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya juga benar karena perempuan juga memiliki hak untuk bekerja, hak mencari uang, dan kalau feminisme di dalam keluarga sebetulnya tergantung perspektifnya keluarga itu tersebut ya. Misal rencana suami menghargai rencana istri untuk bekerja dan diizinkan ya boleh saja. Jadi tapi ya tetap tidak harus meninggalkan perannya di rumah sebagai ibu juga. Jadi kalau kalau tidak keberatan menjadi dua role antara sang pencari nafkah dan menjadi ibu, maka ya jika tidak keberatan maka ya tidak apa-apa, oke lah. Mungkin begitu kalau saya nanggepi jenengan ya Mas Hendro. Mungkin ada yang lainnya mau menambahkan atau menyangka atau bagaimana, terserah pun monggo. Saya ingin menambahi komentar dari Mas Ardan ya. Memang benar ya, memang benar. Katakan di suatu rumah tangga ya kan, suami itu diwajibkan untuk bekerja. Nah, dan wanita itu diwajibkan untuk mengurus anak itu pada umumnya. Nah, sebenarnya ya Mas, sebenarnya kalau saya cari tahu di salah satu hadis itu, sebenarnya wanita itu kewajibannya di dunia hanya untuk melahirkan. Nah, jadi sebenarnya pria itu mengurusi semuanya kayak mengurus rumah tangga, menyapu rumah, memasak atau mencari uang dan sebagainya itu kewajiban pria begitu. Nah, namun seiring berkembangnya zaman, tidak ada sistem bagi tugas seperti wanita itu ngurusi yang ada di rumah dan yang pria mencari nafkah seperti itu. Nah, namun pada saat ini kan adanya feminisme ini tadi justru membuat wanita pun ikut bekerja dan suami bekerja. Nah, namun yang mengurus rumah itu kan menjadi tidak ada lah seperti itu. Itu kan yang membuat repot malam seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Ya, menambahi dari Mas Naington tadi kan, kenapa nggak ada sampai pembagian tugas, misalnya laki-laki yang bekerja, lalu kemudian wanita yang di rumah gitu kan. Kalau kita tarik pada zaman dahulu, sebenarnya manusia itu kan diciptakan Tuhan kan, antara laki-laki dan perempuan itu kan memiliki perbedaan ya. Sudah pasti itu laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Dalam hal ini kita ambil contoh yang paling mudah aja, yaitu perbedaan akan kekuatan. Misalnya pada zaman dahulu
apakah dimungkinkan wanita yang tubuhnya dalam tanda kutip lemah itu kita suruh bekerja misalnya pada zaman dahulu itu bekerjanya untuk berburu gitu kan tidak mungkin kan. Lagian laki-laki yang memiliki yang diciptakan Tuhan dengan fisik yang lebih kuat daripada perempuan, ya sudah selayaknya laki-laki itu bekerja. Namun kan zaman kan selalu berganti kan, bergulir, Selalu berubah. ya selalu berubah juga. Pada zaman sekarang kan kita sudah tidak memerlukan lagi tentang misalnya pekerjaan yang berburu dan meramu gitu. Jadi misalnya ada beberapa pekerjaan yang tidak terlalu harus menggunakan pekerjaan kasar gitu. Misalnya seperti kita bekerja di kantor atau apa gitu kan, yang dalam tanda kutip itu kan pekerjaan yang ringan bagi kita. Sehingga feminis itu mengatakan bahwa kita ini juga bisa bekerja, tapi mereka kadang-kadang tidak menyadari bahwa kenapa sih dulu ada yang namanya patriarki, kenapa ada yang dinamakan perempuan di rumah, laki-laki bekerja, itu kan pada awalnya itu dikembalikan ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki itu diberikan tubuh yang lebih kuat, saja. Dan seperti Andrew dan Mas nonton tadi, zaman berubah gitu kan. Cara manusia mendapatkan uang juga berubah. Mungkin ada tanggapan lain. Mungkin Mas monggo kalau mau menanggapi. Ya, untuk feminisme ini kan lagi, kalau zaman sekarang kan dianggap laki-laki sama perempuan itu sama saja ya. Kalau untuk berumah tangga itu apa ya? Kalau zaman sekarang yang saya banyak lihat di desa saya sendiri, itu satu keluarga itu seorang suami sama istri itu bekerja. Jadi bekerja di luar lah. Anaknya siapa yang mengurus itu termasuk ya feminisme di zaman sekarang. Jadi anak yang di rumah itu gak ada yang gak ada yang merawat lah. Biasanya kalau di sini kebanyakan itu orang lain yang merawat, jadi istilahnya burui lah. Yaitu kalau bayar orang lain buat perawat gitu. untuk Ibu rumah asisten rumah tangga. itu Baby sister, zaman sekarang kan babysitter ya tadi definisinya kan, kalau zaman sekarang kan laki-laki sama perempuan itu memiliki hak yang sama, itu bekerja. Itu kalau zaman sekarang. Oke. Mungkin itu ya. Tapi kan menurut Mas ya, saya mau tanya lagi sebagai host gitu. Feminisme menurut Islam itu sendiri itu seperti apa sih? Menurut jenengan semuanya. Menurut Islam ya. Kan kebetulan di sini semuanya kan Islam. Mungkin ada yang bisa mendapat? Saya ingin berpendapat ya Mas Andrew. Oke. Kalau feminisme dalam Islam itu saya rasa lebih ke arah moderat ya. Karena kenapa? Karena di dalam Islam itu yang dimaksud feminisme atau apa namanya kayak kesetaraan gender itu dengan cara apa? Dengan cara memuliakan perempuan. Seperti itu, memuliakan perempuan agar terus kayak misalnya untuk tetap di rumah dan semacam. Jadi kayak apa ya? Selama tidak merugikan orang lain begitu loh. Seperti itu kalau menurut Islam gitu. Memang kesannya agak universal, tapi memang bisa dikaitkan ke segala aspek sih memang. Berarti kalau menurut yang saya ambil lagi itu kan feminis di Islam itu berarti menganggapnya perempuan itu derajatnya sedikit lebih tinggi karena untuk dimuliakan seperti itu. Apa Iya. salah? Maksudnya feminisme dalam Islam itu cukup dengan dimuliakan ya. Sederhananya seperti itu. Mungkin yang lain mau menambahkan? Sebentar sebelum yang lain banget, saya kan juga tertarik sama satu hal apa?
Nabi Muhammad kan pernah apa ya, ya semacam kayak bilang, saya nggak tahu ini hadis apa dapatkan, ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Berarti kan itu juga menunjukkan bahwa Islam itu bisa dibilang sangat feminis seperti itu, apa bisa dibilang seperti itu, Mas Mas sekalian, yang bagaimana mengangkat lebih derajat perempuan daripada seorang laki-laki. Ya, saya setuju kalau soal itu ya Mas Hendro. Mungkin yang lain mau berpendapat. Ya, kalau kita berbicara tentang ibu-ibu itu kan lebih ke, kalau kita berbicara tentang ibu itu kan lebih ke adab seorang anak untuk memuliakan ibunya kan. Menurut saya kalau feminisme dalam Islam itu sendiri, gimana ya, Islam itu sudah memberikan seperti porsinya masing-masing gitu. Porsi-porsi tentang hak perempuan itu, ini laki-laki itu hak-haknya ini. Dan kalau misalnya perempuan itu misalnya menginginkan yang lebih, ya menurut saya itu agak melanggar agama itu sendiri. Kalau misalkan apa yang dibagikan itu adalah firman Tuhan gitu kan, siapa yang tahu ya. Mungkin ada yang mau membantah atau kita lanjutkan Saya saja. saya saya Ini percakapan yang menarik. Silakan silakan. ingin menambah motivasi ya. Kan seperti ini. Dalam saya pernah menemui ya kan di sebuah kitab bahwa wanita itu tidak berhak seorang suami, tetapi suami itu wajib menafkahi seorang istri. Oke, itu kita jadikan aja. Katakan ada umpamanya ya, ini ada sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tangga itu istrinya bekerja sebagai pegawai kantor, sementara seorang laki-laki bekerja sebagai buruh ya. Nah, dari situ kan sudah terlihat bahwa apa namanya, gaji atau pendapatan itu sudah berbanding jauh dari si wanita. Namun si pria walaupun gajinya pun sedikit itu tetap wajib untuk menafkahi si istri seperti itu. Tetapi wanita yang gajinya besar tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi si suami dan berhak untuk tidak memberikan apapun seperti itu. Nah itu kan yang justru merugikan salah satu pihak kan, ya kan? Merugikan si suami. Nah, itu yang menjadi bahan bahasan kali ini. Saya cukup rancu kalau soal itu, bingung gitu. Kan jadi rugi dong gitu. Mungkin Mas ada datang Mas Dimas mau menanggapi lebih lanjut atau bagaimana? Cukup, Ya, cukup saya cukup. oke. Mungkin kita bisa langsung geser ke next materi atau bagaimana? Mulai sih boleh. Boleh boleh. Oke, mungkin next materinya ini adalah tentang disorientasi seksual atau LGBT. Ya, mungkin mas kalian salah, apa sih LGBT itu apa gitu, dari mana dasarnya apa gitu. Ya, mungkin mas Dimas dulu. Apa LGBT atau bahasa lainnya gay gitu ya. Ya, sebenarnya banyak sih bahasa-bahasanya, tapi ya itu ya LGBT atau disorientasi seksual. Ya, homoseksual gitu. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, homoseksual ini adalah hubungan yang yang hubungan yang dilakukan dengan sesama jenis, para laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu. Seperti apa yang pernah terjadi pada zaman Lebih Lut. Nabi Lut ya, Nabi Lut itu ya seperti ini, homoseksual. Tapi pengertian tersebut ditarik kesimpulan bahwa homoseksual adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan hubungan seks antara wanita disebut itu biasanya lesbian. Dalam agama Islam disebut dengan
As-sihak yang, yang dalam Islam biasanya disebut eh, al-lutyu yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kalau perempuan bersama perempuan disebut as-sihak. Itu saja yang Oke, saya pahami dari LGBT. oke, mungkin Mas Octavian, Mas Ardan atau Mas Tori ikutin aja. Oh, dengar, Mas Ardan. Saya mau menambahkan Mas Hamid ya. Ya, Sebenarnya untuk LGBT atau disorientasi seksual tidak hanya tentang sesama jenis, ada lagi transgender. Misal mengubah eh, kelamin yang kelaminnya menjadi lawan jenis. Nah, ya, ada juga yang eh, selain transgender tadi ya apalagi ya? Yang binary atau yang tidak menganggap dia ini selain perempuan dan laki-laki ada lagi jenis kelamin yang lain ya. Jadi dia eh, tidak mendefinisikan dia menjadi disorientasinya tidak mendefinisikan dia menjadi perempuan atau laki-laki. Ada lagi juga namanya itu biseksual tadi itu dia bisa suka dua-duanya. Nah, kalau dalam Islam lesbian, gay, biseksual dan transgender ini eh, merupakan ya perilaku yang menyimpang dan sebenarnya ini lebih ke arah penyakit yang kelainan, lebih ke arah kelainan seksual, di mana laki-laki ini punya ketertarikan kepada sesama laki-laki dan sebenarnya ini merupakan kelainan mental juga yang dibentuk dari mungkin dari orang tua, mungkin bisa jadi dari lingkungan dia tumbuh, mungkin dari genetik, mungkin dari bawaan kesadaran alam bawah sadarnya dan lain-lain. Dan Islam melarang hal tersebut untuk menyadarkan bahwa dia itu memiliki kelainan atau dia salah. Menurut saya nambahi sedikit saja seperti itu dalam LGBT dalam perspektif Islam tadi. oke, terima kasih. Monggo. Mungkin Mas Naja atau Mas Octavian mau menambah juga? Silakan Mas Najah. Biasanya kalau masalah agama-agama Islam, Mas Najah ini lebih bagus kan ya? Saya Ahli, rasa ahli. saya rasa kalau permasalahan LGBT ini sudah cukup buruk ya. Jadi tidak ada tanggapan apa namanya kayak ya mau gimana lagi, Speechless. speechless red flag. Ya, Oke, Mas emang Octavian. aneh aja ya kok ada orang yang bisa suka sesama jenis gitu kan. Eh, saya punya pertanyaan seperti ini. Saya hubungan dengan feminis dan disorientasi seksual ataupun segala. Mungkin nggak misalnya feminis itu yang membuat adanya disorientasi sosial. Misalnya seperti ini. Orang perempuan feminis cenderung biasanya mandiri. Betul? Terus Ya, di pandangan feminis barat ya, ini bukan feminis yang seperti Islam tadi, feminis barat. Karena kan soalnya kebanyakan kaum-kaum LGBT dari ya Eropa, Amerika mungkin seperti itu. Feminis barat itu kan mengatakan seperti kalau wanita feminis itu kan mandiri, jadi kita itu nggak boleh bergantung sama laki-laki, jadi kita bisa semua sendiri. Mungkin itu yang membuat kan karena kayak laki-laki itu semacam kayak kalau mayoritas wanitanya feminis, ya saya mau mau berhubungan sama siapa lagi gitu kalau nggak selain sama sesama laki-laki atau mungkin ya seperti penyimpangan-penyimpangan seksual seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Saya mencoba mengkopel pernyataan dari Mas Hendro ya. Mungkin karena faktor lingkungan ya Mas Hendro ya, karena apa maksudnya karena faktor lingkungan terjadinya LGBT seperti itu. Mungkin apa adanya feminisme tadi ya kan membuat wanita itu menjadi tidak butuh terhadap laki-laki seperti itu Iya, ya kan tidak karena tergantung. karena kan dia sudah punya pekerjaan ya kan. Nah, sedangkan dia mungkin sudah punya sahabat cewek ya kan katakan teman dekat CS gitu.
Ya mungkin dari situ lama-lama kan tidak ada ketertarikan ke pria karena sudah jarang berinteraksi dengan pria, mungkin dari situ tumbuh yang namanya lesbian. Mungkin menurut saya seperti itu pandangan saya tuh. Tapi kalau yang riset nyatanya belum tahu. Ya, kalau menambahkan dari Mas Nainton tadi ya, biasanya orang yang menganggap dirinya itu feminis itu seringkali menganggap dirinya itu bebas berdikari, tidak memiliki ketergantungan akan hal yang lainnya gitu kan. Nah, bisa saja dari hal ini mereka yang awalnya menganggap dirinya ini sebenarnya gara-gara kesalahpahaman mereka tentang mengartikan feminisme gitu aja sih. Feminisme yang awalnya itu untuk memperjuangkan hak wanita malah dijadikan mereka sebagai alasan supremasi terhadap pria gitu. Mereka menyepelekan tentang pria gitu. Ini sama saja ketika kita menyepelekan tentang nasi. Kalau kita menyepelekan nasi, kita mungkin gak akan kan bakal makan nasi atau gitu. Meskipun cara berpikir logikanya nggak salah, tapi itu mungkin bisa agak menjelaskan tentang mengapa sih kok kebanyakan feminis-feminis yang profesional feminis di luar itu hubungannya mesti sama seperti kayak lesbian, LGBTQ ataupun LGBT gitu kan. Dan mungkin lebih ke mereka menganggap diri mereka itu terlalu bebas dan berdikari. Mereka tidak sudah dalam tanda kutip mereka menganggap diri mereka cerdas, tidak lagi melakukan acuan-acuan agama. Jadi mereka ingin seenaknya sendiri aja gitu. Wah, saya hidup bisa sendiri kok. Saya bisa hidup, Tuhan juga nggak bisa ngapa-ngapain hidup saya kok. Nggak mau saya hidup gara-gara diri saya sendiri. Terserah dong saya mau jadi seperti apa. Ya terus ditambah seperti yang Mas Naidon tadi bilang, mereka sudah berpenghasilan sendiri. Lihat misalnya punya teman cantik, wah anak ini cantik ya, lebih cantik dari saya. Tapi dia kok nggak feminisme seperti saya, ya coba saya dekati. Terus mereka kan juga dicekoi tentang kebebasan dan daerah barat, hingga itu terjadi penyelewengan terhadap feminisme, terus menghasilkan disorientasi seksual. Jika kita tarik lebih lanjut, nanti kita bisa membahas tentang kebebasan berpendapat di Amerika. Saya kembalikan ke host, mungkin anda host bisa memberikan tanggapan tentang apa sih disorientasi seksual dengan kebebasan berpendapat di Amerika dan di negara-negara barat itu, apakah ada hubungannya sih atau bagaimana? Saya kembalikan ke host. Ya mungkin kalau tentang kebebasan berpendapat ataupun hubungannya itu dengan disorientasi seksual, itu malah kan sesuatu yang gimana ya bilangnya, justru karena adanya kebebasan berpendapat itu membuat ya kaum seperti disorientasi seksual itu berani untuk speak up. Ya mungkin contohnya di Amerika kan kebebasannya kan ya kurang bebas apa gitu, maksudnya kayak lu mau ngomong apa-apa gitu kan, mau berbuat apa juga bebas kan gitu kan, berbeda dengan di Indonesia yang negara hukum dan kemudian didukung oleh mayoritas muslim yang memang sangat-sangat menolak tentang LGBT itu sendiri. Makanya kebebasan berpendapat untuk bukan untuk semua kalangan, tapi mungkin kalangan LGBT mungkin ada, itu ya nggak ada kebebasan berpendapat bagi mereka, menurut saya seperti itu. Terus ya mungkin ya untuk menambah, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Mas Ardan atau Mas Dimas? Apa ya, ada satu contoh kasus boleh ya di sini ya. Oke, boleh. Cici. Kalau dia lagi orang desa saya sendiri kak, teman saya sendiri dulu awalnya ya dia itu jatuh cinta, dia laki-laki teman saya jatuh cinta ke perempuan, normal dia orangnya dulu jatuh cinta, akhirnya setelah jatuh cinta ya udah jatuh cinta terlalu dalam, akhirnya dia ditinggalkan sama si ceweknya.
Akhirnya apa Oke. sekarang apa teman saya ya gitu, dia menyerupai perempuan lah kalau di film Oh, Indonesia sekarang. Ya menurut saya itu pengaruh dari feminisme juga karena perempuannya itu menurut saya juga kenal juga kayak dia itu kayak meremehkan gitu juga ke teman saya yang laki-laki itu juga meremehkan, mas gini aja gitu kayak apa ya. oh, mungkin kalau saya ambil kesimpulan kan, eh, salah satu penyebabnya ada disorientasi seksual mungkin ya sakit hati itu mungkin ya. Ya sakit hati itu Nah, ya, ini. jadi dia wah nyopaknya aku tak jadi kayak reweta kayak menawa iso kayak bisa menyakiti hati orang laki-laki gitu, mungkin Oke, pemikiran teman saya gitu mungkin gitu, jadi dia ingin oke, skor itu bisa satu-satu gitulah imbang. oke, oke. Oke, terima kasih mas, mas kalian. Mungkin ini terakhir ya, dari pembahasan. Eh, solusi, solusi untuk mungkin dua permasalahan ini, kalau memang bisa dibuat solusi, mungkin apa yang bisa mas ungkapkan untuk solusinya? Apa mungkin ada mas Octavian, mas aja solusi, entah itu feminis ataupun disorientasi seksual, mungkin terserah yang mana dulu. Mungkin saya mau ngasih solusi untuk yang orientasi seksual ya, yang berorientasi seksualnya agak. Ya, melenceng, melenceng. Nah, kan untuk saat ini solusinya mungkin yang bisa adalah ke psikiater atau teman lah ya yang bisa diajak bicara dan membenarkan bahwasanya jalan yang ia tempuh itu salah karena udah banyak, karena dalam agama juga mengajarkan dan melarang LGBT, terus ada budaya juga, masyarakat juga sangat apa ya, intoleran terhadap LGBT khususnya di Indonesia ya. Maka jika dia tinggal di Indonesia, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka harus menjunjung aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi mau nggak mau dia harus sadar kalau dia salah, dan sebenarnya pertolongannya bisa melalui belajar mencintai lawan jenis yang sebenarnya. Jadi bisa dengan disesuaikan apa ya, di, melalui pendekatan yang sederhana, misal kayak dicoba kita ngobrol dengan lawan jenis misal, atau dengan psikiater, atau dengan ngobrol dengan teman, curhat dengan teman, melalui Pak Ustadz juga bisa. Oke. Monggo yang lainnya bisa nambahkan juga untuk Solusi-solusi. solusi lainnya. Oke, monggo mas aja. Saya ingin menambahkan terkait solusi ya. Sebenarnya pada agama manapun ini sebenarnya dilarang. Maksudnya kayak di agama Katolik mungkin atau agama-agama yang lain itu dilarang. Nah, yang saya ketahui di agama saya, ada agama kita semua ya Islam, itu dijelaskan di Al-Qur'an bahwa pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Lut, ada namanya kaum Sodom. Nah, itu yang menjadi pelopor adanya gay di dunia. Dan diabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa apa namanya, azab apabila kita melakukan gay itu sangat pedih gitu loh. Jadi bisalah buat refleksi diri kayak waduh, nanti kalau saya gay itu hukumannya sangat pedih atau mungkin kita akan masuk neraka. Nah, itu mungkin yang dapat menyadarkan kita masing-masing agar menghindari perilaku tersebut. Mungkin seperti itu menurut saya. Mungkin mas Octavian atau mas Dimas mau menambahkan? Ya karena tadi disorientasi seksual sudah dibahas ya, mungkin saya mau mengajukan beberapa solusi untuk yang masalah Feminis. feminisme. Boleh, monggo, silakan. Ya, menurut saya, mari kita pelajari kembali esensi-esensi dari feminisme itu sendiri.
kenapa sih feminisme itu dulu itu terbentuk, kenapa feminisme dulu itu disuarakan. Kurang-kurang kita itu menyelewengkan atau hanya menuruti pembenaran diri sendiri gara-gara ada dukungan dari kebebasan berpendapat tentang feminisme gitu kan. Feminisme itu sebenarnya gerakan yang bagus kan, tapi apapun segala sesuatu yang berlebihan itu kan sudah tidak bagus gitu kan. Lebih-lebih feminisme pada zaman sekarang yang sudah melenceng. Ya, menurut saya mari kita pelajari lagi tentang feminisme, lalu kembalikan feminisme ke jalan-jalan yang seharusnya feminisme itu diambil. Bisa saja sih kalau itu feminisme. Oke, terima kasih Mas Octavian. Mungkin untuk Mas Dimas atau mau nambahkan atau sudah cukup dari teman-teman? Nah, mungkin sudah cukup ya untuk itu. Dan Oke, oke, ya, terima kasih untuk Mas Ardan, Mas Torikun Naja, Mas Octavian, dan Mas Dimas. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang pada malam hari ini terkait tentang feminisme. Iya Mas Andrew, sama-sama. Mungkin Ya, terima kasih Mas Hendro atas waktunya. untuk ya, mungkin untuk malam ini cukup sekian ya. Ya, ya. Cukup ya? Iya. Cukup. Oke. Iya, cukup. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.